Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan drama yang sudah kami buat, yaitu Sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, berperan sebagai Insinyur Soekarno dan Mr. Amir. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri sebagai Muhammad Hatta dan Subarjo. Perkenalkan, saya Nabila Ramdhani berperan sebagai Sektor Melik dan Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Priska Rumiansyah sebagai Sukarjo dan Ki Bagus. Saya Lelatul Mulama berperan sebagai Walid Hasim dan Johannes. Saya Rina Priyana, saya sebagai Mr. Kasman Semua Bejo. Nama saya Priyan Nuraini berperan sebagai Adam Malik dan Otto Iskandar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama di Gedung Senen Jakarta yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Raji Liman Bidiningrat, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat dimulai, saya dan Bung Hatta berencana untuk menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Suparni, Khairul Soleh, dan Wigana. Namun, karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, MR Kasman Singodimejo, Sayuti Meli, MR Kasuma Matri, dan MR Ahmad Subarjo. Ki Bagus Adikusumo, Ki Hajar Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan, tolong kalian agar membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat itu telah menyebabkan pemeluk agama ini menjadi keberatan terhadap kalimat ini. Itu merupakan keputusan yang sangat baik. Saya sangat setuju dengan perubahan tersebut. Saya juga setuju karena dengan perubahan tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju. Bagaimana dengan kalian? Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, mari kita agendakan kegiatan kita selanjutnya. Sekarang mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju Pak Kasman, karena dapat melihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, ini saatnya untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Setuju. Saya setuju. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Saya juga setuju karena menurut saya dan lainnya bahwa kepatuhan dua orang ini tidak bisa dibandingkan. Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan penundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Setuju. Sebelum rapat UIBIT itu, saya minta tolong pada 9 orang anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya meminta Otto Iskandar untuk bertindak untuk sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Saya bersedia. Baiklah, dengan ini rapat ditutup dan rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Kementerian. Saya harap anggota dan kesempatan waktunya. Terima kasih. Berikut hasil sidang PPKI yang pertama.
Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional. Yang ketiga, memilih Sri Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Wakil Presiden RI. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Chung Sangmi. Sebelum sidang ini dilaksanakan, Insinyur Soekarno telah membentuk panitia kecil beranggotakan Ahmad Subarjo, Soekarjo, Karto Dikusumo, dan Kasman Singgolimejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Agustus 1945, agenda rapat kita yang akan dimulai yaitu membahas panitia kecil yang akan dipimpin oleh Otto Iskandar Muda. Maaf sebelumnya, perwakilan panitia kecil membahas apa tujuan didirikannya panitia kecil. Bahwa tujuan didirikan panitia kecil adalah memutuskan pokok-pokok pidato Soekarno mengenai rumusan-rumusan negara Indonesia. Kami merumuskan Ketua Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Saya mengusulkan Soekarno dan Hatta yang pantas untuk menerima jabatan tersebut. Kami memang sudah menyiapkan nama bagian siapa yang menjadi pejabat di daerah tersebut, antara lain di Sumatera Muhammad Hasan, Jawa Tengah Suroso, dan Jawa Timur Karyo Suryo, Sunda Kecil Gusti, Maluku Aris, Sulawesi Ratulangi. Adapun di Jawa Barat kami belum menemukannya. Berdasarkan hasil yang dituliskan, staf pembantu presiden akan dibagi menjadi menteri dalam negara Raden Arya Adipati, menteri di luar negeri Ahmad Subarjo, menteri keuangan Alexander Ardi Salis, menteri kehakiman Suwardi Suryaningrat, menteri kemakmuran IF Insinyur Suratman, menteri keamanan rakyat Sermat Jadi, menteri kesehatan Utara, menteri pengajar Haji Dewantara, menteri penerangan Mr. Amir, menteri sosial Iqbal Sumur. Bagaimana? Apakah forum sepakat? Sepakat. Dari hasil sidang kali ini dapat diputuskan yaitu terbentuknya kementerian yang akan membentuk presiden dan 8 provinsi beserta gubernurnya. Demikianlah sidang kali ini. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 1945 dengan menindaklanjuti usulan dari Bung Ahmad Subarjo. Berikut hasil sidang PPKI kedua, yaitu yang pertama membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Yang kedua membentuk 12 departemen serta mengangkat 4 menterinya. Yang ketiga pembentukan komite daerah. Pada sidang PPKI yang ketiga, Ahmad Subarjo mengusulkan agenda sidang mengenai pembentukan Badan Keamanan untuk Negara Indonesia. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Pusat Kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI yang ketiga akan tindak-lanjuti usaha dari Bung Ahmad Subarjo mengenai pertahanan dan keamanan rakyat. Bukankah kita sudah memiliki keamanan rakyat Indonesia? Lalu untuk apa lagi untuk membentuk keamanan rakyat? Bukankah negara buatan Jepang terdiri dari orang-orang Jepang? Bagaimana mungkin kita menjadikan negara Indonesia berasal dari negara lain? Tapi kan kita percaya kepada bangsa negara lain. Bagaimana kalau kita membubarkan dari buatan Jepang dan membentuk badan baru, namun orang-orang pribumi, sehingga yang termasuk Badan Keamanan Rakyat secara terhormat saya sendiri. Saya sangat setuju atas kesepakatan ini. Dengan demikian, pihak Jepang tidak lagi ikut campur dengan masalah politik atau keamanan negara Indonesia. Sukarelawan Muda Bekas Tentara EIKO diharapkan nantinya untuk berkumpul 24 Agustus 1945, yaitu di daerahnya masing-masing, dan para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus PKI dan tingkat pusat yang terdiri dari Kak Prawira, Sutrasana, Arif Hendra, Dindingrat, Arifin Abdurrahman, Muhammad Put, dan Zulkifli Lubis. Saya menyarankan Jawa Barat sebagai wilayah Bapak Kusuma.
Selanjutnya kita bahas perkembangan Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya telah dibincangkan di sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1940. Saya mengusulkan sendiri sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat serta Ahmad Sukarjo sebagai Wakil Ketua, MS Doner sebagai Ketua 2, Bapak Adam Malik sebagai Ketua Wakil Ketua 3. Mereka bertugas untuk membantu Presiden sebagai penasihat dan juga membantu Presiden dalam membentuk legislasi dengan independen. Bagaimana? Apakah forum sepakat dari usulan Muhammad Hatta? Sepakat. Untuk tujuan dalam bangsa Indonesia berawal dari kedaulatan dan kemakmuran, serta kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Bagaimana cara kita untuk mencapai hal tersebut? Saya mengusulkan dibentuknya partai organisasi yang beranggotakan rakyat dari berbagai penjuru untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan keadaan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sejahtera. Saya setuju. Dengan demikian seluruh bagian Indonesia menyangkut organisasi baik mengenai tokoh-tokoh yang di dalamnya. Saya mengusulkan Soekarno sendiri yang menjadi kepala dari partai tersebut. Saya pun setuju demikian. Dengan begitu, aspek yang ada di partai tersebut dilandaskan atas keinginan rakyat. Lalu apa nama organisasi yang akan kita buat? Saya mengusulkan nama partainya itu Partai Nasional Indonesia yang nantinya sebagai organisasi yang kita buat. Bagaimana? Apakah forum sepakat? Sepakat. Demikianlah rapat kali ini, maka rapat akan kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil sidang PPKI yang ketiga. Yang pertama menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 29 Agustus, PPKI secara resmi dibubarkan bersamaan dengan dibangkitkannya Komite Nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.